极度的晒，你把这件事情做的就像个样子了，突然一下就说你就是有一天就是这东西。It's all covered in today's China Truths. Mengapa para orang kaya China menghilang satu persatu? Kemana para miliarder itu pergi dan mengapa mereka diam-diam menghilang? Saya tidak akan menyebutkan nama. Anda sudah tahu siapa mereka. Hari ini, mari kita ungkap kebenarannya. Saat Anda selesai menonton video ini, Anda akan melihat China dari sudut pandang yang tidak pernah Anda bayangkan. Sebuah pelarian massal para miliarder sedang terjadi. Orang terkaya melarikan diri dengan kekayaan mereka, meninggalkan ekonomi yang diambang kehancuran. Dari kekuasaan yang tak tersentuh hingga kepanikan mendadak, pelarian para elit China sedang merobek inti finansial bangsa. Ini adalah China Truth yang membawakan Anda kisah-kisah yang tidak berani diceritakan orang lain. Ambil contoh Shanghai, yang dulunya kebanggaan dari ledakan modern China. Anda sekarang dapat menyewa rumah di sini hanya dengan 300 hingga 400 yuan sebulan. Kedengarannya tidak mungkin, bukan? Namun, ini adalah Harbor of Shanghai, sebuah proyek yang menelan 200 miliar yuan dari grup Luji dan menjanjikan 100.000 unit mewah. Beberapa tahun kemudian, tingkat hunian di bawah 5%. Kompleks raksasa itu berdiri seperti makam sunyi, sebuah kota kosong yang nyaris tak berdenyut. Pernahkah Anda menginjakan kaki di sini? Bisakah Anda membayangkan Shanghai tenggelam dalam keheningan seperti ini? Yang disebut Paris dari timur, kini berubah menjadi kota hantu. Jalan-jalan yang dulunya penuh dengan keramaian sekarang kosong. Toko-toko tutup satu persatu, dan seluruh pasar makanan terlihat sepi. Pukul 10 pagi, jam tersibuk untuk berbelanja bahan makanan, Anda hanya akan menemukan segelintir pembeli. Restoran, mal, dan pedagang kaki lima semuanya mengalami nasib yang sama. Beku, tak bernyawa, berjuang untuk bertahan hidup. Lihatlah Shanghai hari ini, dan Anda akan melihat sebuah metropolis yang dulunya ramai larut dalam kehancuran. Nanxiang di Shanghai Utara direncanakan sebagai pusat yang berkembang dengan 100.000 penduduk. Dari jauh, gedung-gedung pencakar langit masih menembus cakrawala, tetapi masuklah ke pasar dan ilusi itu hancur. 3 ruang makan raksasa sekarang hampir kosong. Kios-kios berdiri terbengkalai. Harga-harga dipotong habis-habisan, namun tidak ada pembeli yang datang. Para pemilik toko menunjukkan wajah putus asa. Banyak yang mengakui tahun ini jauh lebih buruk daripada tahun lalu. Bisnis tidak hanya melambat, tetapi sekarat. Kehancuran tidak berhenti di situ. Jalan Sichuan Utara, yang dulunya salah satu dari 3 jalan perbelanjaan teratas di Shanghai bersama dengan Nanjing Road dan Huaihai Road, tidak dapat dikenali. Dulunya merupakan arteri perdagangan yang ramai, kini terasa seperti gang belakang yang sepi. Teater rakyat yang legendaris telah direduksi menjadi toko kelontong kecil yang hanya dikunjungi oleh tetangga lansia. Bayangkan itu, tenggaran budaya Shanghai menyusut menjadi bayangan masa lalu mereka. Bahkan salon rambut memotong harga hanya menjadi 10 yuan, sedikit di atas $1. Namun kursi-kursi tetap kosong. Kereta bawah tanah berjalan hampir tanpa penumpang. Pada tanggal 18 April jalur 9 Shanghai memiliki gerbong yang benar-benar kosong pada pukul 11 pagi. Kereta cepat yang menghubungkan Shanghai ke Hangzhou hanya membawa beberapa penumpang secara total. Adegan-adegan ini tidak terpikirkan 1 dekade lalu ketika Shanghai melambangkan kebangkitan China yang tak terhentikan. Kemarin di Huaihai Road, lampu-lampu masih bersinar terang. Namun di balik cahaya neon ada sesuatu yang mengerikan. Udara depresi yang tak salah lagi. Shanghai, kota yang pernah dirayakan sebagai jantung ekonomi China yang berdetak kencang, kini terasa seperti terengah-engah. Berjalanlah melalui Shanghai hari ini, dan perubahannya mengejutkan. Mal-mal yang dulunya ramai di Baoshan sekarang bergema dengan kekosongan. Hanya dalam jarak pendek, jalan komersial Bao yang terasa lebih buruk lagi, tak bernyawa, hampa, hampir terbengkalai. Jalan Cuanyang juga tetap sepi, di mana wajah-wajah baru tidak ditemukan. Kecepatan kemerosotan ini mencengangkan. Ekonomi China sedang terurai di depan mata kita. Perusahaan lokal mengalami kerugian. Perusahaan asing mengemasi barang-barang mereka dan turis internasional telah berhenti datang. Bahkan raksasa seperti Tesla memangkas staf dan mengurangi proyek sementara bisnis kecil runtuh satu persatu. Para pemilik yang dulunya bermimpi tentang kekayaan kini berjuang untuk bertahan hidup. Banyak yang tenggelam dalam hutang puluhan atau bahkan ratusan ribu yuan. Berjalanlah di jalan manapun hari ini dan Anda akan melihat gambaran yang sama.
Toko-toko yang ditawarkan untuk pindah tangan, tanda, disewakan, di mana-mana. Toko-toko yang menguntungkan adalah harta langka. Bahkan Starbucks, Luckin, dan KFC tidak bisa lepas dari kesuraman. Karyawan terlihat sibuk, tetapi diam-diam menjual secara online hanya untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan sampingan seperti pengiriman makanan dan taksi daring benar-benar jenuh. Para pemilik properti mengeluh mereka tidak dapat menemukan penyewa. Pabrik-pabrik terus pindah dan bersama dengan itu populasi kota menyusut. Hari demi hari, sulit dipercaya bahwa 20 tahun lalu, bahkan dengan lebih sedikit mobil di jalan, jalanan Shanghai tidak pernah sesunyi ini. Kemana semua orang pergi? Jawabannya sebagian terletak pada ekspor. Penjualan ke Eropa dan AS, pasar paling menguntungkan di China, telah macet atau bahkan menurun. Lebih buruk lagi, tarif baru akan muncul di paruh kedua tahun ini. Pada saat yang sama, orang kaya pergi dalam jumlah rekor. Pada tanggal 18 Juni Henley & Partners merilis laporan migrasi kekayaan 2024 mereka. 15.200 jutawan diperkirakan akan keluar dari China tahun ini, naik dari 13.800 pada tahun 2023. Itu adalah arus keluar bersejarah, baik orang maupun modal. Alasan mereka, ketidakpastian ekonomi, risiko geopolitik, dan janji peluang yang lebih baik di luar negeri. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat kredit China menjadi negatif menyusul penurunan peringkat Moody's akhir tahun lalu. Kepercayaan sedang runtuh. Eksodus ini bukan hanya tentang uang, ini tentang ketakutan. Cengkeraman otoriter Beijing telah menghancurkan bisnis swasta, membuat para Taipan rentan. Xiao Yanhua, Wu Xiaoi, Renjiang ditahan dan dijatuhi hukuman. Jack Ma menghilang dari pandangan publik selama berbulan-bulan. Balfon menghilang tiba-tiba. Sundau ditangkap dan dibungkam. Kasus-kasus ini mengirimkan pesan yang mengerikan. Jika Anda memiliki kekayaan, Anda adalah target. Mereka yang bisa melarikan diri, melakukannya. Mereka yang tidak bisa, hidup dalam ketakutan. Selain itu, para pengusaha tidak melihat masa depan dalam ekonomi China yang runtuh. Dengan tarif barat yang meningkat, menjual barang ke luar negeri dari China menjadi tidak mungkin. Satu-satunya pilihan mereka adalah memindahkan produksi ke luar negeri. Tidak heran Singapura, AS, dan Kanada adalah tujuan utama. Dan bahkan Jepang telah menjadi favorit baru yang mengejutkan bagi para migran kaya China. Tanda-tanda sudah terlihat. Keruntuhan kepercayaan di dalam China sedang dipercepat dan mereka yang memiliki uang memimpin pelarian. Ekonomi China sedang anjlok. Apakah resesi besar akan datang? Saat ini, Beijing menghadapi penurunan ekonomi yang parah. Banyak perusahaan telah bangkrut, menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Tanpa pendapatan yang stabil, keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan hidup. Lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan karena tabungan mereka habis. Tempat penampungan tunawisma terlalu penuh, dan banyak yang terpaksa tidur di bawah jembatan. Pemandangan orang-orang yang mengantri untuk makanan gratis telah menjadi hal yang umum. Kehidupan di ibu kota telah berubah menjadi perjuangan harian untuk bertahan hidup. Shanghai juga menderita di bawah tekanan kemerosotan. Dulunya dilihat sebagai pusat kemakmuran, kota ini sekarang ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Restoran, toko, dan bisnis kecil tutup satu persatu. Banyak orang muda, bahkan dengan gelar, tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil. Keluarga-keluarga mengurangi porsi makan karena uang hampir habis. Beberapa telah diusir dari apartemen mereka dan sekarang tinggal di jalanan. Kelaparan dan keputusasaan menyebar di seluruh kota. Shenzhen, yang dulunya simbol keajaiban ekonomi China, runtuh di bawah tekanan penutupan pabrik. Ribuan pekerja migran yang datang mencari peluang sekarang menganggur. Tanpa pendapatan, banyak yang tidak mampu membayar sewa dan akhirnya menjadi tunawisma. Zona industri kota yang dulunya ramai sekarang sepi dan kosong. Orang-orang berkumpul di stasiun bus dan di bawah jalan layang hanya untuk mencari tempat berteduh. Beberapa bergantung pada makanan amal untuk bertahan hidup. Impian Shenzhen telah berubah menjadi keputusasaan. Saat ini, kota-kota besar di seluruh China menghadapi krisis yang sama. Guangzhou, Chengdu, dan lainnya juga melihat gelombang kebangkrutan dan PHK massal. Kelas menengah, yang dulunya penuh harapan, dengan cepat menghilang. Semakin banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan tanpa jalan keluar. Tunawisma menyebar saat orang-orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Tempat penampungan tidak dapat menampung jumlah yang terus bertambah, memaksa banyak orang tidur di ruang publik. Keruntuhan ekonomi membuat warga biasa tanpa harapan untuk masa depan. Kebangkrutan meledak dan pengangguran melonjak di kota-kota terbesar China, meninggalkan jutaan orang putus asa dan tanpa harapan. Keruntuhan itu tidak lagi tersembunyi. Itu menyebar di mana-mana. Dan apakah China sedang terjun langsung ke dalam depresi hebat?
It's all covered in today's China Truths.